ini umumnya memang dimiliki pada perusahaan yang masih menggunakan sistem manufaktur konvensional atau tradisional. Oke, ini hanya sekedar tambahan ya, karena yang kita pelajari bukan akuntansi kos. Oke, kemudian berikutnya sistem akuntansi untuk menyelenggarakan catatan persiaan. Kita mengenal ada dua ya, sistem perpetual dan periodik. Nah ini di akuntansi pengantar 1 malahan ya, itu sudah dibahas. Akuntansi pengantar 2 mungkin juga dibahas ya. Nah ini kalau di masa lalu itu biasanya di level akuntansi pengantar itu hanya dijelaskan sistem periodik saja, sistem fisik ya. Sistem perpetual hampir tidak disentuh, hanya dijelaskan sedikit-sedikit. Karena apa? Karena di masa lalu itu kalau perusahaan menyelenggarakan sistem perpetual itu ribet, repot gitu ya, repot. Tapi sekarang dengan adanya teknologi komputer, nah ini menjadi lebih mudah menerapkan sistem perpetual. Selain itu, sistem perpetual itu juga lebih baik dalam hal keterkinian data dan informasi. Ya, kalau kita menggunakan sistem perpetual kan, misalnya kita ingin mengetahui berapa persiaan kita saat ini. Nah, saudara tinggal lihat aja di catatan akuntansi di akun ya, entah itu akun buku besar atau akun buku membantu gitu, ada itu. Tapi kalau kita menggunakan sistem periodik, hari ini bos saudara tanya, Mbak, persiaan barang X kita hari ini berapa? Oh sebentar Pak, saya tak suruhan orang gudang untuk ngitung, kan gitu ya. Nah itu. Jadi di masa lalu seperti itu. Tapi kalau sekarang kan kita sudah dibantu oleh teknologi, sehingga justru sekarang mayoritas perusahaan menggunakan sistem perpetual karena dari sisi keterkinian informasi itu lebih baik. Ya, bukan berarti lalu sistem periodik ditinggalkan. Sistem periodik ini tetap dipakai untuk jenis perusahaan atau jenis bisnis tertentu. Nah, sehingga kesimpulannya kita wajib mempelajari kedua-duanya. Oke, sekarang kita review sebentar saja bagaimana fitur sistem perpetual. Ya. Kalau ada pembelian barang, itu kita debitkan ke akun persiaan. Saudara sudah tahu itu. Kemudian beban angkut, retur dan potongan pembelian, kemudian potongan tunai dicatat dalam akun persediaan. Kalau beban angkut nanti akan menambah, ya. Retur dan potongan akan mengurangi. Potongan tunai juga mengurangi kos persediaan. Jadi kita nanti tidak menyelenggarakan akun namanya beban angkut pembelian. Kita tidak menyelenggarakan akun retur dan potongan pembelian. Kita juga tidak menyelenggarakan akun potongan tunai pembelian. Ya. Ketiga akun ini hanya diselenggarakan nanti di sistem periodik. Kemudian jika terjadi penjualan, selain kita mencatat penjualannya, ya debit kas atau piutang dagang, kredit pendapatan penjualan, kita juga menyelenggarakan atau membuat satu jurnal lagi untuk mencatat berkurangnya barang. Ya, barang atau persediaan berkurang di kredit, akun lawannya adalah of goods sold, kos barang yang dijual. Kita sering menyebut dengan istilah harga pokok. Kalau kos kita artikan harga pokok. Ada yang menyebut dengan istilah beban pokok, ya, dan sebagainya. Tapi yang penting kita tahu namanya cost of goods, kos barang, ya.
sold yang dijual. Kemudian yang keempat, di dalam sistem perpetual kita tetap melakukan perhitungan fisik. Ya, tapi perhitungan fisik yang kita lakukan di sistem perpetual ini sifatnya tidak wajib. Ya, karena tanpa ngitung fisik barang, kita sudah tahu berapa persediaan barang yang kita miliki. Kita sudah bisa melaporkan di laporan posisi keuangan, ya, berapa barang yang kita miliki. Nggak perlu ngitung. Nah, perhitungan fisik itu dilakukan dalam rangka untuk menjaga akurasi catatan akuntansi. Akurasi itu ketelitian, ya, ketelitian. Sama enggak hasil perhitungan dengan catatannya? Nah, kalau ada selisih, kita nanti penyesuaian. Ya. Nah, itu. Tapi sifatnya tidak wajib. Ya. Sistem ini menyelenggarakan catatan yang berkelanjutan atau continuous record tentang persediaan dan BPP atau HPP. Nah, jadi dengan kata lain, akun persediaan barang, ya, akun persediaan barang itu bersifat dinamis. Ya, kalau ada penambahan barang, maka akun itu akan diupdate. Kalau ada pengurangan barang, itu juga akan diupdate. Nah, beda dengan sistem yang periodik. Ya, dalam sistem periodik, akun persediaan itu bersifat statis. Dari awal periode sepanjang tahun, ya, itu ya saldonya saldo awal terus, gitu kan. Nanti saldonya baru akan berubah di akhir tahun ketika penyesuaian. Penyesuaian baru bisa kita lakukan kalau sudah dilakukan perhitungan fisik. Ya, dihitung fisiknya berapa, lalu dihitung kos persediaan akhir berapa, barulah kita bisa melakukan penyesuaian. Ya, nah itu. Nah, ini sekali lagi bukan hal yang baru ya. Ini hanya mereview apa yang pernah dibahas dulu. Nah, bagaimana dengan sistem periodik atau fisik? Yang pertama, kalau kita membeli barang, kita akan mencatat dalam akun pembelian. Ya. Kemudian kalau sebentar ya. Sebentar ya, sepertinya baterainya tertinggal di sana. Olahraga lagi.